Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wasahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab ahkamil miyah. Kalau di kitab kami hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hud, adapun bangkai yang dihalalkan itu adalah bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Wa ammad daman, adapun dua darah yang dimaksud adalah al kabid wat tihal atau wat tuhal, hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, tetapi di sana terdapat riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abu Zur'ah mengatakan dia termasuk dhaif, munkarul hadis. Jadi hadis ini dhaif, tapi para ulama mengatakan ma'mul, diamalkan. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Ini kita kemarin sempat ceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar itu adalah sahabat yang terkenal sebagai copy paste-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat yang sangat kepo. Tapi keponya kepo beneran. Apa tuh kepo beneran? Knowing every particular object, kepo. Nah, jadi pengen tahu sampai detail. Nah, itu bener tuh. Beda sama keponya kita. Keponya kita keponya orang Korea, nenek-nenek yang mau tahu aja. Kalau kita tahu, pengen tahu sesuatu, begitu tahu, udah cukup tahu. Kenapa sih macet banget? Gitu lihat. Oh ada kecelakaan. Oh kecelakaan. Udah lewat aja. Kita nggak berhenti, kita tolongin apa kebutuhan, enggak, lewat aja udah. Bahkan ada sebagian, Pak tolong Pak, bisa nggak numpang bawa ke rumah sakit? Oh mohon maaf, saya mau telat, yang lain aja, yang lain belakangan. Jadi keponya kita itu beda ya. Kalau Ibnu Umar keponya itu
pingin tahu dan pingin melakukan. Kita ceritakan kemarin, beliau itu kalau malam itu keluar ke Masjid Nabawi bukan untuk sholat tahajud, untuk mantengin Rasul sholat apa enggak. Kalau Rasul sholat, maka dia diri di salah satu tiang di dekat di mana Rasul sholat di tiang Raudhah. Jadi Rasul kalau sholat tahajud di salah satu tiang di Raudhah. Nah nanti Ibnu Umar di salah satu sudut menyaksikan dan memperhatikan Rasulullah. Diperhatikan gimana cara takbiratul ihramnya, berapa lama berdirinya, habis Al-Fatihah apa yang dibaca. Pernah sekali Rasul membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama tahajudnya itu surat Al-Baqarah, lanjut lagi surat Ali Imran, lanjut lagi surat An-Nisa, belum ruku tuh. Lanjut lagi surat Al-Maidah, lanjut lagi surat Al-An'am, di Al-A'raf baru ruku. Diperhatikan terus. Begitu diperhatikan rukunya seperti apa, berapa lama rukunya, i'tidalnya, sujudnya sampai selesai. Kalau waktunya masih cukup, maka beliau sholat persis di mana Rasul tadi sholat. Kalau Rasul sholatnya 2 jam, maka dia persis di situ sholatnya, dan sholatnya selama 2 jam. Itu Abdullah bin Umar, beda sama kita. Kalau kita kepo, cukup tahu aja. Kita yakinlah kita semua pernah dengar Rasul sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai pecah-pecah telapak kakinya, hatta tawarramat wa tafattarat qadamahu. Bengkak-bengkak kakinya, pecah-pecah telapak kakinya. Kita semua pernah dengar. Tapi pernah nggak ada di antara kita yang saya pengen nyoba nih sholat malam ini sampai betul-betul bengkak kaki saya? Enggak. Ya cukup tahu aja. Rasul pernah begitu. Oh, ya udah, kita sholatnya ya 2 rakaat Ustaz. Alhamdulillah udah bisa tahajud. Berapa menit? 3 menit apa 5 menit lah maksimal. Ya udah, alhamdulillah, itu pun udah alhamdulillah kan. Ibnu Umar enggak, mengcopy paste salatnya Rasulullah SAW. Nah, di sini beliau meriwayatkan kepada kita, apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita bangkai dan darah. Ada 2 bangkai dan 2 darah. Kenapa Rasul sampaikan ini? Karena hukum asal bangkai haram, hukum asal darah itu haram dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 115, innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wal 'adin fala itsma alaih fa innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian bangkai, waddam darah, walahmal khinzir daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini haram nih. Jadi bangkai masuk kategori haram. Kalau di dalam surat Al-An'am itu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan au daman masfuha. Itu dijelaskan. Tidak aku dapati dari apa yang diwahyukan kepadaku dalam surat Al-An'am 145. Yang terlarang atau diharamkan buat orang yang ingin memakannya kecuali ayyakuna maitatan, dia berupa bangkai, haram, enggak boleh dimakan. Apalagi daman masfuhan, darah yang mengalir. Nah, itu enggak boleh dimakan. Jadi hukum asal bangkai itu haram, darah haram. Pertanyaan, bangkai itu apa Ustaz? Bangkai itu apa? Hewan mati. Kalau kita nggak boleh makan hewan mati, repot Pak. Ya kita makan pecel ayam, ayamnya masa hidup kita makan, pasti matilah. Beli McD, KFC, ya mati ayamnya. Ini bangkai atau bukan? Jadi bangkai itu kalau dia matinya tidak dengan cara syar'i, tidak disembelih secara syar'i, jadilah bangkai. Ya. Tapi kalau dia matinya dengan cara disembelih, maka dia bukan bangkai, jadinya halal. Jadi hukum asal bangkai haram. Ada hewan mati tanpa disembelih secara syar'i, maka dia statusnya menjadi bangkai dan dia haram untuk dimakan. Ustaz, saya tuh beli ayam di pasar, yang jual tuh nggak tahu Ustaz, muslim sih dia, tapi saya nggak tahu cara nyembelihnya dia, itu secara sesuai syariat apa enggak. Kata para ulama, kalau yang jualnya muslim maka dihukumi halal.
Tapi kita nggak tahu cara nyembelihnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau dia muslim. Atau mungkin nggak kita beli ayam, bang, ayam berapa nih? Misalnya 45.000. Kemarin mohon maaf nih, maaf banget bang, jangan tersinggung ya bang ya. Saya baru habis ngaji, ini mohon maaf nih. Ini kemarin abang nyembelihnya cara syariah apa enggak? Kira-kira kalau kita nanya begitu berantem nggak tuh di tukang ayam? Marah dia kan. Jadi kayaknya nggak mungkin kita bertanya. Jadi ya udah beli aja. Kalau dia muslim halal. Kalau dia Yahudi atau Nasrani, Kristen, bagaimana Ustaz? Menurut pendapat yang rajih halal. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan yang baik-baik. Di antaranya adalah wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahli kitab halal buat kalian, makanan kalian halal buat ahli kitab. Di sini ahli tafsir semua sepakat yang dimaksud makanan di situ bukan onde-onde, kue putu, apem, apa lagi? Kue bolu, bukan. Yang dimaksud makanan di situ adalah semua makanan yang disembelih. Jadi kambing, ayam, sapi, ini kan perlu disembelih nih. Nah, yang jual ini orang Kristen atau yang jual ini orang Yahudi. Ini halal apa enggak Ustaz? Menurut pendapat yang menurut kami lebih kuat, halal berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, halal. Cuma kalau di sampingnya ada penjual muslim, belinya sama yang muslim. Yang samping yang jual muslim, yang ini yang jualnya Kristen, kita belinya malah sama yang Kristen misalnya. Utamakanlah membeli kepada saudara kita yang muslim. Ini enggak ada Ustaz, semuanya Kristen semua. Gimana nih? Silakan beli. Tapi kan kita enggak tahu nih cara nyembelihnya. Kata Allah, pokoknya sembelihan ahlul kitab halal lakum, halal untuk kalian, nggak apa-apa. Selama hewannya hewan halal. Tapi kalau kelelawar, tikus, apalagi mohon maaf anjing, daging babi misalnya, nah itu haram, dia zatnya haram, bukan karena nyembelihnya. Biar kata disembelihnya pakai baca bismillah sampai doer tuh bibir, haram tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyembelihnya Ustaz pakai baca ayat kursi, tetap haram karena zatnya yang haram. Ya, bukan cuma bismillah misalnya. Jadi hukum asal bangkai itu haram. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan ada rinciannya, hurimat alaikumul maita waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqa wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wal mauqudatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah, daging babi yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga hewan-hewan halal tapi matinya dengan cara al-munkhaniqah, tercekik. Kambing menggembala kambing dikasih tambang misalnya, atau misalnya musim Idul Adha, ini kambing ada beberapa puluh ekor ditaruh satu kandang, kan diikat lehernya tuh dengan tambang tali. Dia mungkin lari ke sana kemari, lama-lama kecekik tuh, mati. Nah, ini statusnya bagaimana Ustaz nih? Ini penjualnya bukan cuma muslim, Pak Haji Ustaz, udah 3 kali dia haji, tetap haram. Kenapa? Karena matinya tercekik. Wal mauqudatu, yang jatuh, ini hewan jatuh dari tebing, pluk, mati dia. Wal apa lagi? Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu, yang dipukul. Wan natihah, ini ada kambing betanduk, yang satu enggak betanduk, berantem, kalah nih. Yang enggak betanduk mati dia. Itu juga termasuk yang diharamkan. Illa ma zakaitum, kecuali sebelum dia mati masih kelepek-kelepek, sempat kita ambil lalu kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Berarti matinya karena disembelih, bukan karena jatuh, tertanduk, dipukul atau tercekik. Itu nggak apa-apa. Anak-anak naik motor baru dia di gang, ada ayam, tabrak. Ayam ini belum sempat mati, dia masih kelepek. Kita ambil pisau, kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Maka statusnya halal dan dia bukan bangkai. Sayang banget Ustaz, sapi ini. Terus jatuh dia, kepleset Ustaz, kecebur di sumur, gede banget Ustaz, limosin. Ini mubazir Ustaz kalau nggak kita makan. Tetap nggak boleh kalau dia matinya karena kecebur di sumur, karena itu statusnya bangkai, haram.
Sayang, nggak ada istilah sayang, haram. Baru banget Ustaz, baru 5 menit matinya, meskipun baru 5 menit haram. Nggak ada istilah belum 5 menit misalnya. Meskipun cuma 1 menit haram kalau sudah mati. Tapi kalau sebelum 1 menit dia menghembuskan napas terakhir, kita sempat sembelih, nah itu jadinya halal. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dikhususkan ada 2 mayat bangkai itu yang halal. Apa itu? Fal jaradu wal hut. 2 bangkai yang halal itu, jadi matinya tanpa disembelih, itu adalah al jarad, belalang, wal hut. Hut itu ikan. Jadi belalang itu termasuk hewan yang dihalalkan kita masak lalu kita makan meskipun tanpa disembelih. Boleh. Sebagian ada yang mengkhususkan belalang di sini itu maksudnya adalah belalang kayu atau belalang yang ada di Jazirah Arab, bukan semacam belalang yang ada di kita. Tapi mayoritas ulama mengatakan pokoknya semua jenis belalang selama belalang itu memungkinkan untuk dimakan secara urf. Karena ada misalnya walang sangit ya. Walang sangit itu jenis apa? Belalang juga bukan? Jenis belalang juga ya. Ada orang yang makan belalang walang sangit itu kayaknya enggak ya, bau dia itu. Bukan belalang itu? Bukan ya. Nah, kalau bukan berarti bukan, enggak masuk dia. Jadi mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan belalang ya pokoknya semua jenis belalang. Itu termasuk yang halal dimakan meskipun dia mendapati belalang itu sudah mati. Selama dia belum membusuk. Nah, kalau sudah membusuk kategorinya bukan lagi halal tapi masalahnya thayyib atau tidak thayyib. Yang kedua adalah al-hut. Al-hut ini adalah ikan. Ya. Maka ikan itu nggak mungkin kita sembelih itu kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi ikan, nah itu kita beli apa misalnya ikan bandeng, itu kan statusnya sudah mati dia. Mungkin kalau ikan mujair, ikan nila, ikan gurame masih mungkin lah kita ngambil beli itu posisi masih hidup. Tapi kalau ikan bandeng, apalagi ikan teri, ikan teri itu mati udah beberapa bulan yang lalu. Ikan gabus, ikan asin itu udah mungkin beberapa bulan yang lalu dia udah mati, udah sempat dikeringin. Nah, ini statusnya bagaimana? Itu statusnya tetap halal, meskipun dia matinya tanpa disembelih. Bahkan kita ceritakan kemarin, mayoritas ulama mengatakan bahwa hewan di air itu halal, ya, meskipun sebagian merinci. Kalau yang di darat, misalnya Imam Syafi'i mengatakan kalau di darat haram maka di laut pun haram. Seperti misalnya di darat, mohon maaf, anjing itu haram, maka kalau ada anjing laut statusnya haram. Babi itu haram, kalau di laut babi laut tetap haram. Ular misalnya, kalau ada ular di laut tetap haram. Selebihnya yang tidak seperti itu maka halal. Sampai mungkin kalau ada putri duyung halal juga nggak tuh? Allah alam ya. Kita sebagian orang daripada dinikahi aja Ustaz. Tapi dongeng aja itu ya. Wa ammad daman, adapun 2 darah itu maksudnya adalah al-kabid wat tihal, hati dan limpa. Nah ini kenapa dia dihalalkan? Karena dia tidak termasuk daman masfuha, bukan darah yang mengalir. Jadi hati itu masuk kategorinya darah sebenarnya. Ya, hati. Nah, itu sering banget kita beli. Ini ada hati ayam, hati kambing, hati sapi. Oh itu laris manis itu. Orang pada suka. Nah dia itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai darah, tapi darahnya tidak mengalir, dia menggumpal. Ada darah di sana, maka dia termasuk kategorinya halal. Adapun darah yang mengalir, meskipun kemudian dikumpulkan, lalu setelah itu dimasak, apa sih kalau di kampung saya dulu waktu kecil, marus. Nah itu meskipun enak, Ustaz pernah nyobain, pernah saya waktu jahiliyah dulu, tuh anak-anak tuh belum ngaji dulu nggak tahu, kita beli aja makan itu, beli sate mahal, satenya mahal, uang jajannya nggak cukup buat beli sate, akhirnya belinya marus itu, darah itu harganya murah, dikasih kecap, saus dan sambalnya itu enak luar biasa. Begitu pulang ke rumah cerita sama almarhum bapak saya, marah bapak saya, itu haram, nggak boleh segala macam. Kita nggak tahu itu marus ya.
Kalau sekarang sih kayaknya enggak lah, udah nggak ada orang jualan itulah. Entah kalau di kampung-kampung mungkin masih ada dalam-dalaman. Nah itu dia haram. Kenapa? Karena dia adalah darah maspuhan, darah yang mengalir. Hukum asalnya itu darah yang mengalir. Lalu setelah itu dibekukan, lalu setelah itu diolah, dimasak, dikasih bumbu-bumbu, maka dia statusnya haram. Adapun hati dan limpa itu halal, nggak masalah. Jadi al-kabid itu artinya hati, bukan qalb ya. Kalau qalb itu yang benar terjemahannya jantung, bukan hati. Jadi kalau bahasa Inggrisnya apa? Heart kan? Heart itu ya merujuknya ke jantung. Cuma entah siapa yang memulai di Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Qalbun itu hati gitu. Sebenarnya bukan hati, tapi jantung. Karena qalbun itu yang membentuk love kan? Anggota tubuh kita yang membentuk love ya jantung ini. Makanya kalau anggota tubuh kita yang berinteraksi dengan di luar itu adalah qalbun, bukan hati. Waktu pertama kali dulu, mungkin Bapak masih ingat, pertama kali datang melamar, datang kepada calon mertua itu datang, wah itu kan berdebar-debar. Itu yang berdebar-debar jantung apa hati? Pasti jantung kan? Duk 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 duk, ini jantung. Berdebar-debar. Kalau hati di sini berarti duk 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 kan enggak. Hati ini enggak respon apa-apa, enggak merespon apa-apa dia. Jadi yang benar jantung. Ya udah kalau gitu jantung hati Ustaz. Nah, jadi enggak jelas ya atau jantung apa hati. Jadi ada beberapa penerjemahan yang mungkin perlu kita perbaiki. Kayak yaminan wa shimalan. Dalam Al-Qur'an itu yaminan wa shimalan. Kanan kiri. Di Indonesia bilangnya kiri kanan. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi lalu kiri kanan. Jadi mengawali sesuatu kiri, padahal nanti kita akan bahas itu ya. Rasulullah yuhibbu atau yu'jibuhu tayammun. Rasul itu senang mengawali segala sesuatu dengan yang kanan, bukan yang kiri. Kecuali masuk toilet, keluar kamar mandi, cebok, itu pakai yang kiri. Tapi untuk yang baik-baik pakai kanan. Itulah diantara makna sebagian menyebut kenapa penghuni surga mayoritas disebut dengan ashabul yamin, karena dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kanan. Apalagi misalnya dhihab wa iyab. Dalam bahasa Arab itu dhihab wa iyab, artinya pergi pulang. Sampai di Indonesia jadinya pulang pergi. Jakarta Bandung PP berapa? PP itu apa? Pulang pergi. Dipulang dulu baru pergi. Habis itu enggak pulang-pulang, jadilah Bang Toyib. Mestinya kan pergi dulu, pergi baru pulang. Dan beberapa kekeliruan terjemahan. Taib. Jadi kita kembali ke hadis ini. Ada dua darah yang dihalalkan dan dua bangkai yang dihalalkan, yaitu maksudnya adalah al-jaradu wal hud, belalang, dan juga al-hud ikan. Dan adapun ad-daman yang dimaksud dengan dua darah itu adalah al-kabid wat tihal, yaitu hati dan juga limpa. Taib. Hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifa. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Daud. Wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya telah berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, apabila kita sedang minum atau makan mungkin di restoran, lalu ada minumannya, bisa teh manis, bisa teh tawar, atau mungkin jus, tiba-tiba ada lalat masuk ke dalam gelas kita itu. Apa yang mesti kita lakukan? Ternyata kata Rasulullah bukan gebrak meja, pelayan. Kok bisa ini ada lalat masuk ke dalam gelas saya? Bukan begitu akhlak Rasulullah ternyata. Apa kata Rasulullah? Kalau ada nyemplung ke minuman kita, falyaghmisu tsumma yanza'u, maka tenggelamkan aja semuanya. Lelepin sekalian.
Habis itu jangan dibiarin di situ, angkat. Tsummal yanza'hu, angkat lalu buang. Tapi jijik ini Ustaz, udah ada lalat masuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ahadi janahaihi, di salah satu sayap dari lalat itu ada daun wa fil akhir syifa. Di sayap sebelah kanan itu ada penawar, di sebelah kiri ada racunnya. Jadi ada racun, ada maaf, sebelah kirinya ada racunnya, sebelah kanan ada obatnya atau penawarnya. Jadi kalau lalat itu nyemplung lalu sebelah saja, tenggelam sebelah kiri saja, maka dia bisa berbahaya karena di situ ada racunnya. Tapi kalau kita tenggelamkan, sayap yang sebelahnya lagi itu akan mengeluarkan zat untuk mensterilkan bakteri-bakteri yang dikeluarkan oleh sayap sebelah kirinya. Dengan begitu, maka minuman ini steril, nggak ada masalah. Misalnya ini dia lalat masuk ke dalam anak, misalnya ditutup nggak tahu ada lalat di situ, nggak apa-apa, kita celupkan aja, habis itu keluarkan, habis itu minum. Berapa lama Ustadz? Ya tergantung lah ya, nggak usah lama-lama sampai matang, biarin sampai matang sekalian, itu nggak perlu. Tapi di sini pakai hadisnya falyaghmisu. Jadi begitu masuk lalat itu jangan dibiarkan dia terbang, langsung celupin. Makanya fa di situ. Kemudian setelah itu tsummal yanzahu, kemudian angkat. Dalam bahasa Arab ada namanya huruf athof. Huruf athof itu ada banyak, tapi secara umum terbagi 3. Ada wa, ada fa, ada tsumma. Kalau wa itu maknanya lil iqtiran, untuk membersamai. Misalnya dakhala Hamid wa Mahmud al masjidah. Hamid dan Mahmud masuk masjid bareng, itu pakainya wa. Lalu ada urutan, itu fa, lit tartib ma'at ta'qib. Jadi dakhala Hamid fa Mahmud. Hamid masuk, di belakang ada Mahmud. Jadi ada Hamid masuk, Mahmud beriringan di belakangnya, nggak pakai jeda, langsung masuk, antrian lah begitu. Itu fa. Makanya langsung di sini. Begitu ada lalat, falyaghmisu, langsung tenggelamkan, jangan ada jeda, langsung. Nah, pas diambilnya, dikeluarkan dari minuman kita itu pakainya summa. Berarti ada jeda di situ, bukan celupin langsung buang. Celupin sebentar, tunggu sampai zat-zat kimiawinya itu keluar, lalu mensteril minuman kita, baru setelah itu buang. Nah, itu beda antara fa dengan summa. Jadi kalau fa tanpa jeda, kalau summa ada jeda. Berapa lama jedanya? Kondisional, tergantung konteksnya kita sedang ngomong apa. Kayak misalnya sholat berjamaah itu kan Rasul katakan ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Itu pakainya fa, bukan summa. Maka maknanya di situ imam takbir langsung takbir tanpa jeda. Jangan imam sudah Allahu akbar, dia masih ngerapin ini, ngerapin peci, apalagi dirapin sama dia. Ada yang masih gini gigi, ada yang benerin apa segala macam. Nah, ini nggak pas ini. Rasul katakan fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah takbir Allahu akbar, di kalimat itu bar, langsung Allahu akbar. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah Allahu akbar, maka makmum ini harus ruku. Jangan imam sudah ruku Allahu akbar, makmum masih aja dia baca Fatihah misalnya. Imamnya kecepatan, Ustaz, saya belum kelar Fatihah dia udah ruku. Saya mau kelarin dulu aja. Nah, itu enggak sesuai sunnah, ruku tetap. Nanti sami Allahu liman hamidah, langsung ikut sami Allah Rabbana lakal hamdu. Begitu pula sujud. Ini masih banyak kita temukan, imam udah selesai sujud, Allahu akbar, dia masih sujud aja sujud. Ya. Tapi kalau imam sampai sudah sujud berikutnya dia masih sujud, mungkin dia ketiduran itu, harus dibangunin itu. Ya. Sujud aja. Ini masih kita temukan, dia nggak ketiduran tapi masih sujud. Hadisnya fa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujud. Kalau imam bangkit, maka bangkit. Jangan pakai jeda, jangan ditunda. Gitu. Ini masalahnya imamnya cepat Ustaz, bacaannya ruku baru kita baca Subhana rabbiyal azim, dia langsung
Sami Allah liman hamidah. Lah, belum mau bihamdi, udah sami Allah liman hamidah. Ini kita gimana nih? Kita kelarin bacaan kita atau ikut imam? Tetap ikut imam. Nanti begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bro, kalau jadi imam jangan cepet-cepet. Ini udah pada encok nih. Ini udah banyak asam uratnya. Bacaannya pelan-pelan. Ah, besok dia pelan-pelan tuh imam. Jangan kita lamain sendiri. Ya, harus ikut imam. Nanti baru setelah itu imamnya dikasih tahu. Taib. Jadi di sini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita, nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Mana pemilik restoran? Harus tanggung jawab ini. Oh, itu bukan akhlak Muslim. Ya. Ini cukup masukkan, keluarkan. Kalau dalam rangka perbaikan nggak apa-apa. Mas tadi mohon maaf, waktu makan itu banyak lalat nih. Terus masuk, nggak ada masalah sih minuman saya selesai. Cuman kayaknya mungkin perlu diperbaiki lah mas. Gimana caranya nih biar restoran ini kan sudah makanannya bagus, ruangannya juga udah oke, pelayannya udah oke. Jangan sampai pelanggan kemudian nggak mau datang ke sini cuma gara-gara seekor lalat. Jadi kalau boleh saran sih, gimana lah caranya supaya tidak banyak lalat? Mungkin jauhkan dari tempat sampah, kipas anginnya mungkin di beberapa sisi sehingga nggak ada lalat. Kalau perlu di setiap meja ditaruh lilin. Nah itu kan jadi enak, jadi bagus. Ya. Yang makan tetap enak, yang punya restoran pun tidak tersinggung, pelayan pun tetap nyaman, gitu kan. Pelanggan-pelanggan yang lain pun tidak ada yang terganggu. Tapi kalau main gebrak meja, apa-apaan ini restoran mewah katanya, mahal harganya, tapi ada lalat di sini. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Cukup. Jadi apa sih masalahnya Pak? Ini lihat, masa jus alpukat saya ada lalat di situ. Nah, sama pelayannya karena dia pernah ngaji ini, diambil sama dia sendok, celupin, habis diangkat. Udah Pak, udah selesai. Apa? Ini belum selesai, nggak semudah itu. Nah, ini terlalu lebay lah ya. Masih ada orang-orang yang suka marah-marah begitu, cuma gara-gara lalat. Cukup tenggelamkan, selesai, buang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita begitu dahsyat ya. Zaman Rasulullah belum ada mikroskop, belum bisa melihat dan mendeteksi yang namanya bakteri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngabarin ke kita, di salah satu sayap dari lalat itu ada yang mengandung bakteri yang berbahaya, tapi di sayapnya itu lagi itu yang berfungsi mensterilisasinya itu. Padahal zaman itu belum ada mikroskop. Zaman sekarang baru teknologi sudah maju, sudah canggih. Begitu diteliti oleh para peneliti, ternyata betul apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bukan Nabi mustahil lah. Ini menunjukkan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Rasul setiap berbicara itu bukan karena hawa nafsu, tapi ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kabar yang benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Daud. Abu Daud dalam sunannya ada tambahan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Sesungguhnya lalat ini dia menjaga dan melindungi diri. Jadi hewan-hewan itu Allah ciptakan, mereka bisa memproteksi diri, melindungi diri mereka dari ancaman bahaya. Di antaranya adalah menggunakan sayap, di mana sayap itu mengandung racun tadi. Nah, itu tugasnya untuk atau fungsinya untuk menyelamatkan dirinya. Hadis ini menunjukkan bahwa at-tadawi, berobat, itu merupakan sesuatu yang masyru'. Jadi sayap lalat sebelah ini mengandung racun, yang sebelahnya lagi mengandung obatnya. Berarti kita celupkan. Kenapa kita celupkan? Supaya kita mendapatkan obat, tidak terkena penyakit. Maka kata para ulama, hadis ini sekaligus menjadi pesan buat kita bahwa sebagai muslim tawakal itu harus penting, tapi bukan berarti karena tawakal dia tidak mau ikhtiar. Nah, ini masalah. Bagian orang merasa cukup tawakal kepada Allah, ikhtiarnya enggak. Nah, ini yang bermasalah. Sampean kenapa di masjid lama-lama? Habis sholat subuh sampai syuruk kok nggak pulang, lanjut ke duha. Habis duha nggak pulang lagi, lanjut ke zuhur. Ente nggak kerja? Biar kerja itu cari duit. Duit itu dunia Ustaz. Biarkan saya ibadah, saya mencari Allah saja. Terus ente makan bagaimana? Kalau saya berusaha untuk mendekat kepada Allah, Allah yang kasih saya makan. Dulu Ibunda Maryam Ustaz, diam aja di kamar, datang tuh makanan. Yarzuqu may yasha
bi ghairi hisab. Nanti saya juga itikaf saja di Masjid Al-Ihsan biar Allah yang nanti datangkan rezeki. Rezeki dari mana? Nggak dapat rezeki Bilar yang dapat datang ke dia. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Sakit pertama kali yang harus terbesit dalam benak kita, begitu kita sakit, ya Allah, penyakit ini dari Allah. Makanya kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ruqyah itu sebenarnya pengobatan utama, bukan alternatif. Jadi begitu sakit langsung kita ruqyah. Pertama kita ingat sakit ini dari Allah, dan kita yakin bahwa sakit seberapa besar pun yang hanya bisa menyembuhkan hanya Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu lanjut dengan ikhtiar, kita cari obat. Apa sakitnya nih? Sakit kepala, carilah obat sakit kepala. Apa sakitnya? Buang-buang air, carilah obat diare. Apa sakitnya nih? A, B, C, D, F, G, carilah obat untuk itu. Jangan kemudian tidak mau berobat. Ini keliru. Biarkanlah Ustaz, kalaupun memang takdir saya mati dengan pilek ini, biarlah saya mati. Nggak bisa begitu, ikhtiar, usaha. Covid ini Ustaz, Covid ini takdir Allah Ustaz. Kalau orang mati terkena Covid, dia syahid. Terus biarkan, saya nggak mau vaksin, saya nggak mau berobat, saya nggak mau pakai masker, saya nggak mau pakai hand sanitizer. Kalaupun mati saya syahid, biarkan Ustaz. Ini namanya tawakal yang kebablasan. Jadinya tawakal. Ya. Harusnya tawakal. Memang mati terkena wabah syahid, tapi harus ada rentetan ikhtiarnya itu. Kita tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, berobat dan seterusnya. Nah, itu bagian dari ikhtiar. Maka at-tadawi masyru' minadda. Berobat atau mencari obat itu merupakan masyru'. Sehingga kalau kita berobat karena Allah, itu berobat itu dapat pahala. Ke dokter, kita konsultasi, lalu kita beli obat, kita minum obat itu dalam rangka ikhtiar menjaga kesehatan, supaya kalau saya sehat saya bisa tetap sholat. Kalau saya sehat saya tetap bisa bekerja. Kalau saya sehat saya bisa menunaikan tanggung jawab saya kepada keluarga saya. Maka saya usaha untuk sehat. Usaha untuk sehat itu dapat pahala tuh. Jadi kita minum obat bismillahirrahmanirrahim itu berpahala. Kenapa? Karena bagian dari ikhtiar. Sama lah seperti kita berusaha mencari makan, untuk bekerja untuk menafkahi anak istri kita, berpahala. Setiap peluh tetes keringat berpahala. Bahkan bisa jadi lebih besar pahalanya dibandingkan mereka yang sholat aja di musola, sholat aja di masjid. Makanya Rasul pernah marah, ada sahabat yang sholat duha itu sampai lama sekali. Kata Rasul, 2 rakaat aja, terlalu cepat ya Rasul. Ya sudah, kalaupun tidak mau 2 rakaat, nambah lagi silakan. Maksimal itu 8 lah, 8 rakaat. Jangan sampai 12, 24 apa seterusnya. Ini sampai nggak kerja, sampai nggak cari nafkah, sampai nggak berusaha berikhtiar, harus kerja, usaha, ikhtiar. Jangan sampai duha kita mengganggu aktivitas kita. Sampai kenapa kerjanya molor? Mohon maaf Pak, saya mementingkan Allah. Maksudnya tadi duha. Berapa lama duhanya? 2 rakaat, tapi 1,5 jam atau setengah jam lah ya. Sementara dia ada tugas numpuk, tugas kantor nggak diselesaikan. Alasannya kenapa nggak selesai? Karena duha. Nah ini nggak boleh. Tuh. Berlindung di balik duha untuk menyembunyikan sifat malasnya. Maka Islam itu selalu mengkaitkan ilal ladina amanu wa amilus solihat. Iman, amal soleh. Jadi tanda iman harus melahirkan amal soleh. Amal soleh landasannya iman. Apa sih amal soleh? Amal kerja, berbuat. Soleh, baik, bagus, benar. Maka orang beriman kerjanya baik, kerjanya benar, kerjanya bagus. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, ngaku beriman, tapi kerjanya berantakan, kerjaannya nggak pernah beres, kerjaannya selalu bikin masalah. Bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bikin masalah dengan masalah. Timbul masalah terus. Dia imanannya ini perlu dipertanyakan. Maka kita sebagai muslim berusaha dekat ke Allah harus, tapi juga memperbaiki kehidupan kita harus, wajib juga. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jebloskan dirimu kepada kebinasaan. Ada penyakit, hindari. Sudah terkena penyakit, berobat. Kalau bisa jangan sampai ada lalat masuk ke makanan kita, kalau bisa. Tapi kalau ternyata nggak bisa, karena lalat di mana-mana, Ustaz, udah kita kepaksanak sini kemari, udah pasang lilin, masih ada juga lalat masuk, ya sudah, tinggal dicemplungin aja, masukkan, selesai. Taib. Hadis berikutnya, an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala,
dari Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu wa lafzu lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, apa yang disembelih, dipotong atau diambil dari hewan ternak, hewan itu masih posisinya hidup, fahuwa mayyitun, maka dihukumi sebagai bangkai haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Lafaz ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Apa maksudnya? Dulu masyarakat Arab itu mereka melakukan perjalanan, jadi melakukan perjalanan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sementara zaman itu belum ada rest area, nggak ada rest area, nggak ada nasi pecel, warteg, apa nasi padang, nggak ada. Jadi kalau lapar, kalau sekarang kan kita mau pulang kampung nih, nggak perlu bawa bekal banyak-banyak dari rumah. Cukup nanti kalau lapar mampir aja melipir, makan, warung makan di mana-mana gampang. Zaman itu nggak ada. Maka bagaimana mereka kemudian mencukupi kebutuhan makannya? Mereka bawa binatang yang banyak. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar itu, para sahabat itu menginterogasi, ada mata-mata ketangkep, ditanya, dicecer pertanyaan, berapa jumlah tentara kaum kafir Quraisy? Mereka nggak tahu. Ada yang nggak mau ngomong, ada yang memang nggak tahu, nggak sempat ngitung. Lalu Rasul tanya, berapa jumlah ekor unta yang dibawa? Kata dia 100. Ya. Langsung Rasul, berapa? 100 ya kalau salah, unta 100. Jadi kata Rasulullah, berarti sekitar 10.000 apa 1.000 lah, sekitar 1.000. Karena hitungannya satu unta untuk 10 orang. Apa maksudnya? Disembelih untuk perjalanan itu dari Mekah ke Madinah kan seminggu. Kalau ke Badar ya mungkin sekitar 4 atau 5 hari. Jadi satu unta untuk jatah makan 10 orang. Misalnya 10 orang berarti kali 100, 1.000. Kalau 100 orang ya 10.000. Jadi mereka itu kalau jalan perjalanan, nanti bawa unta nih, di sampai tengah jalan, oh kita istirahat, mau makan dulu, itu disembelih satu ekor unta, dimasak. Nanti lama-lama perbekalan menipis. Maka apa yang mereka lakukan? Unta ini nggak disembelih, diambil bagian dagingnya, tubuhnya itu. Kadang kupingnya, mohon maaf, kupingnya, kadang salah satu kakinya, kadang bagian dari perutnya dipotong begitu, lalu dimasak. Untanya masih hidup, dibiarkan berjalan. Ini pertama menyiksa binatang. Yang kedua itu kata Rasulullah SAW, fahuwa mayyit, itu dihukumi sebagai bangkai dan dia tidak halal, nggak boleh. Jadi di hewannya hidup, bagian dari tubuhnya dimasak, diambil, itu bangkai dan nggak halal. Ini sekarang banyak juga tuh restoran-restoran yang menyediakan makanan dari hewan-hewan itu, jadi masih hidup, digoreng atau dimasak, itu separuhnya hidup, separuhnya mati. Bahkan ikan saja, ikan halal memang membangkainya, tapi kan menyiksa binatang. Jadi ada restoran masak ikan, hidup-hidup ikan itu masukin ke kuali penggorengan, separuh badan ke bawahnya matang, separuhnya lagi masih hidup. Jadi pas disendok matanya masih mendelik begitu, ngeri. Nah ini menyiksa binatang. Apalagi kalau dia memang yang statusnya bangkainya tidak halal, wah itu menjadi haram. Maka Rasulullah SAW katakan, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Jadi semua yang diambil dari tubuh binatang yang masih hidup, maka yang diambil itu masuknya kategorinya haram karena dia adalah bangkai. Nah, ini akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana kita menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa binatang yang halal kita makan, tapi tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti dan menyiksa binatang tersebut. Taib, sampai di sini sebagai akhir dari pembahasan bab ahkamil miyah. Insyaallah di Kamis yang akan datang kita lanjutkan ke bab al-aniyah, bab tentang bejana-bejana. Cukup barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita dalam memahami syariat agama kita ini
dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan, dan besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.